Nah, untuk meminimalisir adanya penyebaran data ya buat teman-temanku, biasanya itu di Facebook ya. Kalau misalkan yang perempuan itu, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberitahukan semua kepada saudara-saudaraku yang sedang terjerat pinjol. Ini ada dua aplikasi raksasa pinjol yang berpotensi melakukan penyebaran data ya teman-teman ya. Karena beliau itu atau pinjolnya itu dapat mengakses beberapa hal yang penting pada HP kalian ya. Apakah pinjol itu? Nanti kita akan bahas setelah kalian mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Dan juga jangan lupa untuk selalu menonton video-video ini sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham. Jadi nantinya apa isi video itulah yang dikomentari ya. Jangan nanti belum nonton langsung tanya, padahal di dalam sudah dijelasin ya. Baik teman-teman ya, di sini itu saya memang tertarik membahasnya karena memang sudah banyak buktinya pinjol-pinjol ini melakukan penyebaran data ya. Ini masih di sebatas penyebaran data di kontak ya, di luar kontak darurat. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya itu pinjol-pinjol ini akan bisa melakukan penyebaran data di sosial media yang kalian punya, mengingat akses-akses yang mereka bisa jangkau itu sangatlah luas, beda dengan yang lainnya ya. Kalau pada umumnya yang diperbolehkan oleh OJK itu cuman mengakses kamera, mikrofon, dan juga lokasi. Nah, kalau pinjol ini bisa akses kontak kalian, ya, bisa akses galeri kalian, dan juga mungkin bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian. Intinya HP kalian itu sudah genggam sama mereka. Mereka bisa melakukan apapun di HP kalian. Makanya saya itu selalu menyarankan jika kalian itu gagal bayar, kalau mau tenang itu cabut kartu, reset HP. Nah, itulah fungsinya. Kalau kita sudah melakukan itu ya, paling bisa itu mereka melakukan penyebaran data di kontak ya teman-teman ya. Kalau untuk di media sosial kalian itu kecil kemungkinan ya. Nanti saya akan ajarkan juga caranya biar meminimalisir penyebaran data di media sosial. Nah, kita mau sebutin dulu apa sih pinjol raksasa yang saya sebutkan itu yang berpotensi melakukan penyebaran data di luar dari kontak darurat dan juga sosial media ya teman-temanku ya. Nah, yang pertama itu ada Akulaku. Nah, siapa yang nggak tahu Akulaku di sini ya? Akulaku ini cara penagihannya juga sudah cara-cara ilegal. Jadi bukan tidak mungkin ya Akulaku ini melakukan penagihan dengan cara-cara yang ilegal ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini ada Shopee ya, baik itu Shopee Pay Later maupun Shopee S Pinjam ya. Sekarang ini siapa yang sudah
gagal bayar atau telat bayar di Shopee Paylater dan Akulaku. Silahkan kalian komentar ya, gimana cara-cara penagihan dari dua raksasa pinjol ini. Ini sebetulnya perusahaan finance ya, pembiayaan. Namun ini saya katakan pinjol karena kita memang bisa juga minjam duit ya di sini biar mudah dimengerti oleh teman-temanku semua ya. Jadi kalau buat teman-temanku yang sudah pernah memakai dua aplikasi ini dan juga pernah telat 1 bahkan 2 hari, itu akan tahu ya, apalagi kalau yang sudah memang galbay bulanan, mereka itu pasti tahu gimana cara penagihannya. Nah, dengan cara penagihan dua aplikasi ini sudah kita tahu bahwasanya pola-pola penagihan mereka ini adalah pola-pola penagihan pinjol-pinjol ilegal ya teman-teman. Nah, untuk meminimalisir adanya penyebaran data ya buat teman-temanku, biasanya itu di Facebook ya. Kalau misalkan yang perempuan itu biasanya ditulis di situ foto kalian ya, baru ditulis open BO atau seperti apa itu. Nantinya pokoknya mereka itu sebisa mungkin untuk mempermalukan kalian ya. Biasanya yang dilakukan ya seperti itu kalau aplikasi pinjolnya itu ilegal. Nah, yang ini berpotensi juga melakukan seperti itu karena mereka itu tidak lagi memikirkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Mereka yang mereka pikirkan yang penting uangnya itu kembali ya. Mereka bisa tetap untung dan tidak rugi. Nah, dan mereka biasanya kalau melakukan penyebaran data itu mereka itu tidak pernah menyebutkan nama perusahaannya ya teman-teman. Itu sudah langkah akhir daripada pinjol-pinjol ini. Jadi saya harap sayangi data kalian ya, yang masih baru pengen minjol ya, kalian itu kalau bisa di HP kalian itu kontak itu jangan semua. Pokoknya kita itu pakai gaya kita untuk mengambil pinjaman di pinjol ilegal ya. Kita harus waspada karena kalau kita ambil pinjol ilegal itu, kita kalau bisa itu di HP kalian itu pergunakan kontak fake ya teman-teman ya. Dan juga aplikasi-aplikasi yang penting di HP kalian itu kalian jangan lagi taruh ya teman-teman. Jadi kita bisa terapkan juga kalau misalkan kita itu ambil di pinjol legal OJK, karena sekarang ini gaya-gayanya memang sama teman-teman ya, semua bisa mengakses isi handphone kita ya. Sedangkan izin yang diizinkan oleh OJK itu cuman kamera, mikrofon, lokasi. Nah, beberapa pinjol ini bisa mengakses galeri, kontak ya. Nah, itu yang kita khawatirkan teman-teman. Ini khususnya buat teman-teman yang tidak tahan mental. Ingat kasus di Malang ya, gara-gara penyebaran data ya, didatangin debt collector ya, sampai gantung diri. Ini juga saya herannya kepada pihak dari OJK itu sendiri ya, entah mereka memang sengaja menutup mata atau memang pura-pura nggak tahu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan OJK kedepannya ada langkah-langkah yang tegas untuk mengontrol para pinjol-pinjol ini ya, baik itu pinjol yang katanya raksasa ataupun pinjol yang katanya masih teri ya teman-teman ya. Karena memang pinjol-pinjol legal OJK ini melakukan gaya-gaya ilegal teman-teman. Coba kalian komentar, kalian itu pernah diperlakukan yang tidak enak oleh pinjol mana aja, pinjol legal OJK yang mana aja, kalian komentar. Kalau misalkan kalian itu ada bukti ya, misalkan ada bukti ancaman penyebaran data, kalian tahu pinjolnya apa ya, screenshot atau mungkin yang pernah didatangin dan dimarah-marahin, kalian itu video ya, baru nanti kirim ke WhatsApp saya,
biar saya angkat melalui video ya teman-teman, dan saya juga teruskan kepada OJK biar kita semua itu berjuang sama-sama lah, biar nanti OJK yang mikir, karena memang sebetulnya OJK ini sadar dan sudah banyak menerima laporan, tapi sampai saat ini tidak ada tindakan atau belum ada kelihatan tindakan yang tegas dari OJK. Selama ini OJK cuma mengingatkan kita waspada investasi pinjol ilegal, sementara masyarakat itu sudah 80% paham kalau tentang pinjol ilegal ya. Yang kadang masyarakat bingung ini pinjol legal OJK yang bertindak seperti pinjol ilegal. Nah, mereka serba salah. Makanya kalau buat teman-temanku saya sarankan, apabila kalian disebar data oleh pinjol legal OJK, maka fix kalian tidak usah bayar ya. Tidak usah bayar mau alasan apapun ya teman-teman ya. Karena mereka sudah melakukan pelanggaran. Oke, kita akan balik lagi ke Shopee dan Akulaku ya. Shopee dan Akulaku ini banyak juga sudah laporan ya masuk ke saya, dan juga sudah saya angkat ke video. Mudah-mudahan OJK ini mendengar dan juga membaca dan mempelajari terusan-terusan yang saya teruskan juga kepada bapak-bapak OJK yang terhormat. Masyarakat ini sudah banyak yang jadi korbannya ya. Tolong diproses ini, bagaimana caranya. Pokoknya kalianlah yang berpikir sebagai bapak kandung daripada pinjol-pinjol ini ya. Buat ini teman-teman, Shopee dan Akulaku ini, kalian apabila gagal bayar di sini, ada baiknya kalian itu juga tetap amankan data-data pribadi Anda, data-data yang penting ya teman-teman, seperti mobile banking ya. Kalau bisa jangan lagi di handphone situ, seperti Facebook, kalau bisa itu di privat, jadi tidak bisa penyusup-penyusup ini masuk ya. Kalau bisa nama sosial media kalian jangan sama di KTP ya teman-teman, karena takutnya nanti pihak dari DC-DC-nya itu mencari kalian di sosial media. Jadi tidak ada salahnya kita itu antisipasi, karena pinjol-pinjol ini berpotensi untuk melakukan penyebaran data, karena memang mengingat akses yang mereka bisa dapatkan di handphone kalian. Kalau nggak percaya, kalian itu bisa cek sendiri di Akulaku dan di Shopee, baik itu Shopee Pay Later dan juga Shopee Pinjamnya. Buat yang diizinkan oleh OJK itu, ingat ya teman-teman ya, cuman akses kamera, mikrofon, dan juga lokasi ya teman-teman. Kalau misalkan ada sudah kontak, galeri, biasanya ini pinjol 2 ini ada kontak dan galeri bisa diaksesnya. Artinya apa? Yang di dalam kontak kalian ya, dalam kontak kalian itu bisa dia tahu semua, dan yang ada di galeri kalian bisa mereka buka-buka ya teman-temannya. Apalagi kalau misalkan kalian itu ada foto-foto sensitif kalian, mungkin buat kenangan ya, yang tidak senonoh, jangan ya teman-teman ya. Sayangi data kalian dan tetap waspada, maupun itu pinjol legal OJK. Karena saya tekankan sekali lagi, pinjol legal sekarang sama aja dengan pinjol ilegal. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Tetap waspada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.